Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang menentukan suatu barisan dari aritmatika, ya. Nah, di sini kita mengingat kembali dulu istilah dalam pola bilangan bahwa suku itu adalah urutan bilangan yang disimbolkan dengan huruf U besar. Kemudian kalau suku ke N artinya urutan bilangan ke N dengan simbol UN. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu adalah pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama atau selalu tetap, ya. Jadi tidak akan berubah. Contoh barisan aritmatika yang pertama: 2, 4, 6, 8, 10. Dari suku pertama dan suku kedua ini dia mempunyai selisih 2. Suku kedua dengan suku ketiga dia mempunyai selisih 2. Dan begitu pula seterusnya selalu bertambah 2 dan 2. Contoh yang kedua yaitu ada barisan bilangan 20, 17, 14 dan 11 sampai seterusnya. Nah, di sini dia mengalami pola dari suku pertama ke suku kedua mengalami pengurangan 3, ya, dikurangi 3. Kemudian 17 ke 14 dikurangi 3. 14 ke 11 dikurangi 3, selalu seperti itu, ya. Jadi ini ketika ada suatu barisan yang polanya dia mempunyai selisih yang selalu sama, yaitu ditambah atau dikurangi, maka dia merupakan barisan aritmatika. Istilah dalam barisan aritmatika yaitu suku pertama dituliskan dengan simbol U1 atau ditulis dengan A kecil. Selisih atau suatu suku dikurangi suku sebelumnya disebut dengan beda, simbolnya B kecil. Suku ke N yaitu urutan bilangan ke N disimbolkan dengan UN. Nah, contoh yang tadi, ya, Ibu, ya, mohon maaf sebelumnya. Untuk contoh yang tadi, ya, di slide sebelum ini Ibu kan memberikan contoh barisan aritmatika yang dia bertambah 2 setiap sukunya dan barisan aritmatika yang berkurang 3 setiap sukunya. Nah, di sini Ibu memberikan kejelasan bahwa angka 2 di sini dan angka 20 di sini itu merupakan suku pertama atau bisa disebut U1 atau A, ya, dia A. Kemudian untuk plus 2 ini dia adalah beda, negatif 3 juga beda, ya, begitu. Kemudian kita bisa menyederhanakannya bahwa barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan dengan aturan ditambahkan atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Jadi dia aturannya jika dari suku pertama dengan suku kedua itu ditambahkan suatu bilangan tetap atau dikurangi dengan suatu bilangan yang tetap, ya. Nah, untuk menentukan suku ke N pada barisan aritmatika yang pertama, diketahui barisan aritmatika seperti ini, ya, suku pertama, suku kedua, suku ketiga sampai suku ke N. Nah, suku pertama itu kan tadi sudah kita bahas bahwa dia bisa kita simbolkan dengan U1 atau A. Kemudian beda barisan itu disimbolkan dengan B. Beda itu sendiri dihitung dengan cara mengurangkan suatu suku dengan suku sebelumnya. Jadi contoh suku kedua dikurangi suku pertama, suku ketiga dikurangi suku kedua. Itu cara mencari beda. Nah, ya, seperti ini rumusnya. Sehingga kita peroleh rumus suku ke N yaitu A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikali B. Ya, jadi inilah rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Contoh soalnya, diketahui barisan seperti ini,
Ya, tentukan rumus suku ke N dan tentukan suku ke 26. Nah, kita tahu bahwa barisan ini itu ada suku pertamanya yaitu angka 8 dan beda atau selisih dari suku pertama dengan suku kedua yaitu dengan ditambahkan 3. Ya, 11 ke 14 juga ditambahkan 3. Maka di sini saya tuliskan A-nya 8 dan B-nya 3. Nah, rumus suku ke N-nya kita gunakan rumus yang sudah kita ketahui tadi ya, bahwa UN untuk aritmatika itu A ditambah N dikurangi 1 dikali B. A-nya kita ganti dengan 8 ya. Ini tetap N-1, B-nya diganti 3. Kemudian kalian kalikan 3 dikali N, 3 dikali negatif 1. Kemudian dengan melihat suku-suku sejenisnya, kita ketahui bahwa rumus suku ke N yaitu 3N ditambah 5. Sedangkan untuk mencari suku ke 26 tinggal kita ganti N-nya ini. Ya, kita kan udah dapat UN sama dengan 3N plus 5. N-nya diganti 25, maka 3 dikali 26 ya, karena ini kan N-nya diganti 26 ditambah 5 diperoleh 83 ya. Jadi tanpa menghitung sampai ke suku 26 kita bisa menggunakan rumus yang sudah kalian cari tadi. Begitu nggih. Nah, untuk latihan soal sederhananya di sini Ibu memberikan 4 soal, silakan dikerjakan hari ini. Ibu tunggu sampai jam 9 dengan cara boleh soal ditulis lalu dijawab dan jangan lupa berikan setiap proses langkah-langkahnya. Kemudian jika sudah selesai foto dan dikirim ke Google Classroom. Terima kasih. Apabila ada salah kata Ibu mohon maaf, dan jika ada pertanyaan Ibu persilakan untuk bertanya melalui WA Ibu secara pribadi atau secara global yaitu di grup WA yang sudah Ibu buat. Boleh juga berkomentar di Google Classroom ya. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.